Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datanglah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Apa kata dia? Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, beri pesan lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, kasih lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Berapa kali dia tanya, Nabi katakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Mengapa kata Nabi jangan marah? Ketika kita marah, kita sedang mengatakan, ahlan wa sahlan ya syaitan, welcome to my heart, I am coming, kata syaitan. Oleh sebab itu, kita kenali diri, hindari marah. Andai pun marah, langsung cepat ingat, zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat bukan yang menang bergulat. Wa innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, orang yang kuat, orang yang sanggup mengendalikan dirinya ketika dia marah. Artinya apa? Marah itu ada dalam diri manusia. Siapapun dia ada marah. Bedanya apa? Bedanya ada yang mengendalikan marah, ada yang dikendalikan oleh amarah. Jadi marah bukan dari syaitan, marah dari diri sendiri. Menurut Al-Ghazali, lewat marah itulah syaitan masuk ke dalam hati manusia. Tapi jangan pula terlalu melo. Habis mendengar pengajian ini langsung tak marah-marah. Apapun dilakukan tak marah. Jangan marah, karena kata Pak Ustaz, kalau marah berarti musuh syaitan. Anda boleh marah. Kapan? Marah karena Allah. Jadi Nabi pun pernah marah. Apa kata Nabi? La yantahiyanna rijalun an tarkil jamaah. Hendaklah mereka yang meninggalkan salat berjamaah itu berhenti. Kalau tidak, la uharriqanna buyutahum, aku akan membakar rumah mereka. Kira-kira masuk akal tak bunyi kalimat begini Nabi mengucapkannya sambil senyum? Aku akan bakar rumah mereka. Tak mungkin. Aku akan bakar rumah mereka. Marah, ini ungkapan marah. Loh, katanya jangan marah. Marahnya karena Allah. Marah bukan karena orang itu, tapi karena perbuatannya meninggalkan salat berjamaah. Oleh sebab itu, tengok marah. Tak salat berjamaah, Nabi marah. Tapi ada orang Arab Badui yang buang air kecil dalam masjid, Nabi tak marah. Kok tak marah? Kenapa yang salat berjamaah mereka tak lakukan, Nabi marah? Karena mereka tahu. Orang Arab Badui tadi Nabi tak marah. Kenapa? Karena memang dia tak tahu. Orang yang tak tahu dimaafkan. Seringkali kita marah bukan karena Allah, marah karena kemauan kita sendiri, marah karena memperturutkan hawa nafsu. Oleh sebab itu, orang yang beriman dia bukan tak marah, dia menempatkan amarah. Jadi perlu, kalau salah-salah paham, dibaca hadis menahan marah, lalu tak marah-marah. Jelas-jelas melakukan perbuatan dosa, maksiat, anaknya, istrinya, tak marah. Ini jelas salah, bukan maknanya tak marah, marah pada tempatnya, meletakkan amarah pada tempat. Oleh sebab itu, kepada ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan marah ini, Islam agama yang sangat manusiawi. Bahwa manusia punya amarah, ya, Islam tak melarang orang untuk tidak marah. Islam tidak melarang orang untuk marah, tapi Islam mengajarkan menempatkan marah pada tempat. Nah, inilah amarah, salah satu pintu syaitan. Jadi jangan sampai kita marah tak tentu arah sampai syaitan masuk. 2. Tamak. Tamak itu bahasa Arab, tamak. Kalau kitanya serakah, rakus, keinginan yang amat sangat berlebihan. Itu bukan dari setan. Jadi kalau ada orang tamak lalu ditangkap, kenapa kamu tamak? Ini saya digoda setan. Oh, setan itu marah juga setan. Saya enggak, kata setan. Tak ada saya goda kamu, tamak itu dari kamu. Ketika orang tamak baru setan masuk. Jadi tamaknya dari diri sendiri. Dari mana datang tamak? Dari suka. Jadi berawal dari suka. Suka 10%. Ketika datang tamak, dia meningkat. Awalnya suka, lalu tamak. Suka kepada harta, berubah menjadi tamak. Suka kepada jabatan, berubah kepada tamak. Suka kepada kekuasaan, berubah menjadi tamak. Dalam bahasa Arabnya at-tam'. Apa kata Abu Darda dari Nabi SAW? Hubbuka syai' yu'mi wa yusib. Cintamu, sukamu kepada sesuatu, yu'mi,
wa yusib. Yu'mi buta, yusib tutup telinga. Kalau suka pada sesuatu maka buta dan tuli. Makanya orang barat menyebut love is blind. Cinta itu buta. Tapi dalam hadis Nabi cinta tak buta. Cinta membuat buta. Bukan, dia tak buta. Apa makna buta dan tuli? Bukan berarti orang yang suka pada sesuatu dia lantas buta. Enggak. Matanya tak lagi berfungsi. Sama macam kita tegak, lalu ada orang menginjak kaki kita. Kita bilang, kamu buta ya? Bukan berarti dia buta, matanya tetap melek, tapi tak berfungsi seperti yang semestinya. Orang kalau sudah suka sesuatu, matanya tak berfungsi, telinganya tak berfungsi. Apa maknanya? Dia tak lagi melihat raut wajah orang yang mengejek sebagai bentuk ketidaksukaan. Cuek. Dia tak lagi memperdulikan cakap orang, gunjingan orang. Cuek. Apa? Kalau begitu dia tak dengar. Dia dengar, tapi tidak menimbulkan efek. Na'udzubillah. Cinta kekuasaan. Maka jangan heran kita menengok orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Cinta, suka berubah menjadi tamak. Ketika itu maka mata tertutup, telinga tertutup, tak lagi berfungsi. Ketika orang mengejek, mencela, menurut kita yang menonton di TV, didengar di berita, ini kata-kata sudah kasar, ini sudah tak layak, ini unjuk rasanya sudah mengerikan. Tapi dia tidak melihat itu. Kenapa? Matanya tertutup, telinganya tertutup. Apa yang menutup itu? Rasa suka yang ada di dalam. Jadi boleh jadi yang kita tengok dengan yang ditengok orang, objeknya sama tapi efeknya berbeda. Mengapa berbeda? Karena kita menengoknya dengan mata yang berfungsi, dia melihat dengan mata yang tak berfungsi, sehingga tak memberikan dampak apa-apa. Sekasar apapun cakap, sehebat apa, saya yakin Bapak dan Ibu pernah mengalami sendiri atau menengok orang lain yang sudah dinasehati pakai cakap kasar, pakai halus, tak lagi. Apa sebab? Karena tamak sudah bersarang di dalam. Ketika orang tamak diawali dari suka, lalu kemudian tamak, disitulah baru masuk setan ke dalam. Kenapa? Dia sudah membuat satu lubang dalam hatinya untuk setan masuk ke dalam. Tamak diawali dari rasa suka. Makanya dalam Al-Quran kita selalu diwanti, kita selalu diingatkan, jangan suka kepada sesuatu, kepada orang melebihi suka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Basirah, basar, cahaya mata, penglihatan. Penglihatan hati disebut basirah. Cahaya hati akan memberitahukan pintu setan. Akan tetapi ketika tertutup oleh tamak, maka ia tak dapat melihat. Kita punya basirah, setiap orang punya. Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran, la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matanya, tapi hatinya. Apa yang menyebabkan hati buta? Tamak. Ketika hati belum buta, dia bisa bedakan. Tapi ketika sudah dikuasai tamak, maka tak lagi bisa bedakan mana hak, mana batil. Ketika itu barulah masuk setan. Saat itu setan mendapat kesempatan untuk menghiasi segala sesuatu. Makanya jangan heran ketika menurut kita ini haram, menurut kita ini tak boleh, menurut kita ini dilarang, tapi menurut dia wajar-wajar saja. Yang saya lakukan ini tak salah, saya kan tak ganggu kamu. Mengapa menurut kita haram, menurut dia halal? Zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan menghiasi. Setan sudah mulai bermain. Tapi yang membukakan pintu di awalnya dia. Setan hanya menambah setelah pintu itu terbuka. Menurut Imam Al-Ghazali. Sampai kapan? Dia hiasi itu sampai terlampiaskan apa yang ingin dilakukan setan. Meskipun pada yang haram. Oleh sebab itu jangan sampai kita ketika nasihat tak lagi masuk. Kenapa? Karena serakah sudah menutup telinga. Wa fi udhunihim waqra, di telinga mereka ada sumbat. Wa ala absarihim ghishawah, di mata mereka ada selaput. Apa yang menutupi itu? Tamak. Na'udzubillah. Ini pintu kedua masuknya setan ke dalam hati. 3, kenyang. Imam Al-Ghazali, kenyang masuk. Jadi ketika orang makan kemudian sampai dia pada tahap kenyang, itu dia sudah membukakan pintu setan untuk masuk. Tamak dia tidak. Cinta pada suatu berlebihan tidak. Marah bisa dia tahan. Saya kalau marah bisa saya tahan Ustaz, tapi kalau gula ini tak bisa saya tahan.
Pantang sama saya, pantang dekat.